Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin amma ba'du. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Zoom hari ini di hari yang ke-10 webinar yang akan kita saksikan gitu ya. Yang insya Allah di mana nanti akan materinya dibawakan oleh Ibu Rihan. Kebetulan hari ini Bu Rihan sudah hadir nih di ruangan kita gitu ya. Nah, materinya juga menarik. Kemarin Bunda Lucy membahas tentang understanding your business, bagaimana kita mengenal bisnis kita sebelum kita terjun lebih jauh. Hari ini menarik sekali juga lanjutannya nih saya rasa ya, lanjutan dari mengenal bisnis, kemudian sekarang harus mengenal customer kita. Sejauh mana customer kita atau apakah saat ini kita menjalankan bisnis kita sudah tepat belum, benar gak ya? Customernya seperti itu gitu ya. Apakah ada yang salah selama ini menjalankan bisnisnya gitu ya. Apakah target pasarnya tidak sesuai? Nah, hari ini akan dikupas tuntas sama Bu Rihan. Nah, izinkan juga saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua, Bu Rihan ini merupakan seorang pendamping UKM juga ya. Berpengalaman mengajar di STIA Semarang, kemudian STI Pembangunan Tanjung Pinang, STIE Prakarti Mulia Pekanbaru, Universitas Batam. Kalau boleh tahu, emang tinggalnya di mana nih Bu Rihan? Kalau sekarang saya di Semarang. Oh di Semarang, soalnya nih ada di Pekanbaru, ada di Tanjung Iya. Pinang ya ngajarnya ya, ngedoseninnya. Kemudian juga pengalaman menjadi narasumber-narasumber di beberapa kegiatan, acara-acara kewirausahaan dan lain sebagainya. Termasuk Bu Rian ini juga narasumber kita di tahun lalu ya di Sedekah Ramadan Jilid pertama. Dan alhamdulillah masih setia dengan Sedekah Ramadan Jilid kedua. Terima kasih Bu Rian udah mau join di Amin. Bidata Institute. Nah, mudah-mudahan hari ini teman-teman Bapak Ibu semua juga diberikan kesehatan dan nanti kalau ada sesi diskusi diharapkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa sharing gitu ya. Jangan diem, jangan malu, ceritakan bisnisnya. Sekarang saatnya untuk berdiskusi gitu dengan para pakarnya, dengan para ahlinya dan insya Allah yang disediakan oleh Breta Institute adalah mentor-mentor atau narasumber-narasumber yang sudah expert di bidang-bidangnya. Salah satunya adalah Bu Rihan. Ya, tidak usah lama-lama, saya perkenalkannya. Nanti mungkin langsung sama Bu Rihan sendiri yang akan berkenalan. Baik, saya serahkan Zoom ini ke Bu Rihan Hafizni. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Kak Sadi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan ridhonya hingga pada siang hari ini kita bertemu di Zoom meeting, ya, yang insya Allah kita bisa sharing kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pada room Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan insya Allah bisa menyelesaikan ibadah puasanya dengan maksimal hingga nanti akhir Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu semua, ini kalau boleh saya lihat ada Bu Narni, ada Bu Suher, ada eh, Bu Susi, ada Bu Suryatni, ada Bu Yayan, dan Pak Oya ya. Oke, salam kenal semua buat Bapak Ibu. Mungkin baru pertama kali bertemu ya, walaupun di Zoom meeting. Semoga kita bisa nanti ngobrol-ngobrol santai ya tentang apa mungkin yang saya sedikit tahu
dan apa mungkin yang Bapak Ibu mungkin alami, kita mungkin match-kan. Biar bertambah, saya juga akan belajar dari Bapak dan Ibu, kita saling sharing. Baik, izinkan saya untuk share screen. Nomor antrian A70 pedestrian 13. Baik, pada hari ini saya memilih topiknya tentang know your customers. Jadi kita harus paham siapa yang menjadi konsumen kita. Tapi kita ambil dari aspek perilaku konsumennya. Saya Rihan Hafizni, background saya yang utama sebagai dosen dan saya juga pendamping UMKM. Insya Allah, saya selalu menyediakan waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman pelaku usaha agar kita bisa tumbuh bersama. Baik, mungkin sebelumnya kita lanjutkan, kalau saya putar video sedikit, boleh ya, Coach Adi? Saya video biar mungkin Silahkan, Ibu. lebih semangat. Saya putar video. Kemudian video saya. Bu, tidak ada suaranya ya, Bu? Hah? Oke. Bisa tadi ditonton ya Bapak Ibu semua ya. Itu sedikit intermezzo saja bahwa apa yang akan kita lakukan di dunia ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Jadi salah satu ikhtiar kita juga adalah
untuk selalu belajar menimba ilmu. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Itu tadi video saya ambil dari YouTube ya. Semoga bisa menginspirasi bahwa kita tidak pernah boleh menyerah dan setelah itu kita pasrahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Nah, kita tadi ingin mengetahui siapa konsumen kita. Seberapa penting sih kita itu harus mengenal konsumen kita? Ya kan? Sangat penting jawabannya. Kenapa? Karena konsumen adalah fokus utama perhatian pemasaran. Nggak mungkin kita mau jualan, tapi nggak ada yang beli. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah mengenal apa, ya mungkin dari sahabat teman kemarin, mentor yang sudah memberikan apa namanya sharing ilmu juga. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang konsumennya, seberapa penting? Ya sangat penting karena fokus utama dari pemasaran itu fokus utamanya adalah pasti konsumen. Nah, konsumen saat ini menjelma menjadi sebuah komunitas raksasa dengan internet sebagai media yang luas. Nah, jadi kita sudah berbeda, ada transformasi. Konsumen pada zaman sebelum era internet dengan sekarang itu berbeda. Tetapi fokus pemasaran tetap adalah kepada konsumen. Nah, selanjutnya apa sih karakter? Sorry kok ini terlalu cepat. Nah, karakter dari konsumen ya, itu ada konsumen yang baru, ada konsumen yang potensial ya. Jadi ini masing-masing ini berbeda. Sebentar saya show nggak terlalu kelihatan. Oke. Nah, oke. Nah, konsumen itu ada yang konsumen baru, ada konsumen yang potensial, ada konsumen yang loyal, ada konsumen diskon namanya, ada konsumen impulsif. Nah, jadi kita ingin mengetahui konsumen kita, ya kan? Konsumen kita yang datang ini, apakah dia konsumen yang baru? Artinya dia baru mencoba produk ataupun jasa yang kita buat atau yang kita punya. Kalau dia baru, dia harus punya pengalaman yang baik. Sehingga dia akan menjadi konsumen yang potensial. Konsumen potensial, dia artinya sudah mencoba lebih daripada satu kali. Nah, konsumen potensial ini apabila terus kita jaga, maka akan menjadi konsumen loyal. Nah, konsumen yang loyal, ya, baru nanti ada tahapnya menjadi konsumen yang berkomitmen. Nah, jadi konsumen itu kita harus tahu ya, konsumen kita. Jadi sebelumnya memang kita harus punya strategi dalam menentukan konsumen. Ya. Jadi target pasar. Nah, ini memang di sini saya hanya membahas tentang pengenalan konsumen kita. Artinya kita sudah punya targetnya, sudah tahu. Ya, karena kalau tidak kita harus punya bab sendiri yaitu menentukan target pasar. Nah, ini anggapan bahwa kita sudah punya target pasarnya, kita sudah tahu. Nah, target pasarnya sudah tahu, maka kita harus memilah konsumen-konsumen kita yang datang. Selanjutnya ada konsumen diskon. Ya, kalau kita kasih hadiah atau kita lakukan promo, baru dia tertarik untuk datang atau membeli. Dan ada yang namanya konsumen impulsif, yang mudah untuk diajak, untuk mudah dipengaruhi. Nah, jadi kita punya bagian beberapa ini konsumen dari yang saat ini kita punya.
Nah, tugas kita sebagai pemasar atau pelaku adalah maintenance, menjaga. Jadi jangan berpikir hanya untuk selalu mencari pembeli yang baru, tetapi kita lupakan pembeli yang sudah pernah membeli. Kenapa? Karena kalau pembeli baru, dia baru satu kali. Jadi dia sedang mencari apakah dia akan menjadi pembeli potensial atau tidak. Kalau dia puas, dia cocok, dia akan menjadi konsumen yang potensial. Nah, begitu dia sudah melakukan repeat order, berulang kali dia beli ke kita, baru kita katakan dia konsumen loyal. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap konsumen-konsumen tersebut? Kita harus sangat menghargai mereka. Kenapa? Karena fokus kita itu adalah kepada konsumen. Ya, lanjutan. Oke. Nah, perilaku konsumen di era digital. Ya, sekarang sudah berbeda lagi ya, bahwa konsumen yang ada saat ini, termasuk kita ini kan juga konsumen, ya kan? Adalah orang-orang yang cerdas, ya, kritis, memahami teknologi, informatif dan analitis. Ya, konsumen sekarang itu sudah tahu, dia banding-bandingkan dulu. Sebelum dia membuat keputusan, dia bisa cari info. Ya, bisa buka dulu handphonenya, dia bisa googling, dia bisa cari di sosial media tentang produk kita, produk pesaing, ya, tentang produk yang sama atau juga produk pengganti. Mereka bisa cari info dulu. Kenapa? Karena mereka saat ini adalah di zaman era digital. Nah, kita nggak bisa tolak. Saya nggak mau ikut dalam menjadi apa namanya ikut aktif di bidang di digital. Nggak bisa sekarang, nggak bisa. Kalau kita mau nggak ikut, ya memang kita akan tertinggal selangkah daripada teman-teman yang ikut. Nah, oke. Nah, pada saat mengenal ya perilaku konsumen ini menetapkan standar itu ala mereka. Ya, mereka akan menetapkan apakah ini bagus produknya atau tidak, itu mereka mencari sendiri referensinya. Karena banyak dengan mudah itu ditemui. Ya, jadi kita harus tahu bahwa konsumen saya ini untuk memutuskan ke tempat saya, artinya dia sudah mencari referensi. Dia udah cari tahu dulu kemana-mana. Ya, terus toleransi pelanggan. Saat ini konsumen yang ada itu toleransinya tidak terlalu apa ya, dibilang jelek bukan ya, cuma mereka itu tidak pemaaf. Mereka itu gampang dengan mudah apabila tidak sesuai itu untuk disampaikan di media sosial. Kalau mereka tidak puas. Berbeda dengan konsumen yang dulu. Ya, mereka tidak mudah untuk menyebarkan. Karena apa? Belum ada internet. Terus ada dialog pelanggan. Jadi pelanggan itu mudah untuk berkoneksi dengan pelanggan yang lain. Sehingga pengalaman-pengalamannya itu mudah mereka sebarkan kepada orang lain. Nah, loyalitas, di sini loyalitas adalah konsumen yang memang merasa terpenuhi ekspektasi atau harapannya dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, kalau dia klop, maka dia akan bisa menjadi konsumen yang loyal. Nah, informasi, ya mereka dengan mudah mendapatkan semua informasi, yaitu tadi, kalau di zaman era digital, informasi yang mereka dapatkan bukan hanya dari satu pintu, tetapi dari banyak pintu. Berbeda pada saat dulu. Mereka hanya dapatkan mungkin dari satu atau dua pintu, kalau sekarang tidak. Dan komunikasi multi-channel, ya apalagi, ya hampir sama bahwa mereka bisa dapatkan informasi ini dari mana saja, baik offline ataupun online. Ya, jadi kita bisa paham bahwa konsumen kita ini adalah konsumen yang cerdas. Nah, bagaimana kita memperlakukan
orang-orang yang cerdas ini? Oke, kita lanjutkan. Sorry. Nah, jadi konsumen saya itu siapa? Nah, ya kan? Jadi tadi semuanya itu orangnya cerdas, orangnya pinter, orangnya itu ada yang namanya konsumen baru, ada yang konsumen yang potensial. Konsumen saya siapa? Nah, kembali kita tanya, target market kita pada saat kita menentukan atau membuka usaha adalah siapa? Target market harus ada. Target market itu harus jelas. Karena kalau nggak jelas, akan susah kita mengenali siapa konsumen kita. Kalau misalnya ini kita punya warung bakso misalnya. Target market kita adalah pertama tentu penyuka bakso. Terus yang kedua adalah ya bisa jadi adalah mulai dari usia SD sampai mungkin usia 60. Ada yang dari Gen Z, ada Gen Alpha barangkali, ya kan, milenial, Gen X, ya, sampai ke boomers. Generasi semua itu makan bakso. Artinya yang mereka inginkan di situ adalah cita rasa bakso. Ya, jadi kita harus tahu, oke, konsumen saya ini adalah orang yang suka bakso, makanan yang hangat, makanan yang pedas. Nah, itu konsepnya. Berarti ini siapa yang suka? Itu adalah target market kita. Jadi kita nggak bisa melayani semua segmen. Karena kalau kita layani semua segmen, kita akan bingung. Karena setiap segmen itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, ini contoh beberapa unit usaha. Ada unit usahanya di sini fashion. Dia buka toko baju. Karakternya bagaimana? Datang pembeli, dia coba, dia lihat, setelah itu dia ke kamar pas, bawa 3, 4, 5, sampai mungkin 10 dia coba. Ya kan? Setelah itu yang dia beli adalah cuma 1. Kenapa? Karena kalau untuk pakaian, mereka menginginkan untuk dicoba. Setelah itu, mereka baru merasa cocok, ya kan? Baru mereka lakukan pembelian. Putuskan untuk melakukan pembelian. Nah, kita bakal marah dengan konsumen yang coba acak-acak, lihat-lihat, coba-coba, belinya cuma 1, tidak boleh. Kenapa? Karena begitu kita sudah pasang mukanya itu yang julid, ya, konsumen yang tadi acak-acak, itu nggak bakal balik lagi. Tapi begitu kita senyum, kita ramah, siap membantu, maka hari ini dia beli 1, besok bisa jadi dia datang lagi, dia beli 2. Hari yang berikutnya bisa jadi dia mulai bawa teman. Nah, begitu dia bawa teman, artinya konsumen ini sudah menjadi konsumen potensial. Ya, konsumen yang bisa kita taruh harapan kita untuk membantu mengembangkan usaha kita. Nah, tadinya dia tadi datang cuma beli 1 dan acak-acak mungkin. Tapi karena kita bisa memberikan pelayanan ya yang sesuai dengan harapannya, maka dia bisa untuk datang kembali. Nah, beda kalau kita punya usaha angkringan. Konsumen datang, dia nggak acak-acak, dia nggak akan coba 1 semua, coba enggak. Dia akan lihat, setelah itu dia langsung beli. Kenapa? Karena untuk menentukan keputusan kalau di tempat angkringan itu lebih cepat. Ya kan? Tapi mereka nongkrongnya lebih lama. Bisa jadi ngobrol dari masalah kehidupan sehari-hari, ekonomi, politik, dan segala macam. Mereka bisa lama sambil ngopi. Ya, itu di angkringan. Jadi kita nggak boleh marah. Kenapa? Karena begitulah konsumen kita. Nah, beda lagi kalau kita buka warung atau kelontongan dekat rumah. Kenapa? Karena kalau ke sini orang ya konsumennya tuh butuh cepat.
Kadang-kadang ibu-ibu pakai daster belanja beli garam lari-lari. Maka kita melayaninya juga dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena di sini mereka tidak butuh duduk berlama-lama, mereka tidak butuh pilih-pilih. Mereka langsung to the point. Saya butuh gas. Kenapa? Karena lagi masak gas habis. Maka yang dia butuhkan di sini adalah kecepatan daripada kita selaku pemilik usaha. Layani dia dengan cepat. Nah, kalau kita punya warung sarapan pagi, contohnya. Sarapan pagi adalah orang-orang yang sarapan, pengennya waktu juga tidak lama, dan setelah selesai mereka langsung berangkat untuk melakukan aktivitas. Nah, berarti kita di sini juga harus memperlakukan mereka, ya, menyiapkan pesanannya itu secepat mungkin. Karena kalau lama-lama mereka akan dikejar waktu. Mereka nggak mau. Kalau mau sarapan itu butuh waktu yang lama untuk menunggu sarapannya datang. Nah, di sini kita mulai kan mengenali bahwa masing-masing, nah apalagi di sini ada online shop. Online shop itu beda lagi. Kenapa? Karena mereka nggak ketemu langsung dengan kita. Hanya melihat barang melalui katalog. Setelah itu mereka tentukan, ya kan, pilihan. Mereka setelah cek mungkin banding-bandingkan, mereka buat keputusan. Tapi apabila tidak sesuai, mereka juga akan mudah untuk menumpahkan unek-uneknya di kolom review. Artinya, setiap unit usaha, karakteristik konsumennya berbeda berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, jadi kalau kita mau kenal, betul, kita kenal dulu bisnis kita, baru kita kenali siapa konsumen kita. Kenapa? Nggak bisa di general. Karena masing-masing unit bisnis punya konsumen yang berbeda. Walaupun yang datang konsumen ke tempat fashion, yang datang ke angkringan ataupun ke sarapan, orangnya sama, tetapi karakter pembelian mereka itu berbeda. Ya, walaupun orangnya sama yang datang itu, tetapi cara mereka berperilaku pada masing-masing unit bisnis itu tidaklah sama. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya di sini, ya kalau tadi konsumen yang baru, ya berarti kita kan perkenalan. Perkenalan dengan konsumen yang baru, dia juga baru mengenali barang-barang kita, produk-produk ataupun jasa kita. Artinya dari awal kita sudah komit bahwa memberikan pelayanan yang terbaik yang diinginkan oleh konsumen. Jadi apapun fokus kita adalah konsumen, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka datang, mereka muncullah kepercayaan, muncul kenyamanan, muncul kepuasan. Sehingga mereka menjadi cinta. Ya, kalau orang bilang tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Tetapi cinta itu nggak mungkin juga muncul kalau orang yang disayangi nggak bisa dipercaya. Nggak bisa memberikan kenyamanan dan harapan kita tidak dapat terpenuhi. Ya sama aja ya, maaf ya Bapak Ibu. Kita juga berkeluarga juga begitu kan. Kita untuk bisa cinta, pasti kita ada trust di sana, ada kepercayaan, ada kenyamanan, dan ada kepuasan. Muncullah cinta. Setelah kita cinta atau konsumen itu cinta dengan produk kita, maka secara tidak langsung dia akan menjadi konsumen yang loyal, konsumen yang setia. Nah, kita juga kan gitu ya. Kalau kita udah cinta, kita pasti setia. Kita nggak mudah itu tergoyahkan. Pokoknya saya kalau nggak makan bakso di warung Pak Kumis, nggak mau. Nah, padahal mau dari rumah mau menuju ke warung Pak Kumis, itu ada 3 sampai 4 warung bakso.
Nah, kalau dia sudah mengatakan, saya kalau makan bakso itu harus di warung Pak Kumis, artinya di situ dia sudah cinta dan dia sudah loyal. Nah, tugas kita mengenali konsumen. Kita harus kenal. Selama kita bisa mengenali mereka, kenali. Mungkin kita harus cari tahu namanya siapa, kebiasaannya makan bagaimana, ya kan? Kalau yang datang ibu ini, dia nggak suka, mungkin nggak pakai seledri. Oke, Bu, oke, pesan 2 tanpa seledri. Oh, benar Pak, dia tahu. Oke, berarti Bapak ini atau Pak Kumis tadi sudah paham bahwa dia adalah pengunjung yang setia dan tahu kebiasaan pelanggan ini apa. Nah, terus kadang ibu-ibu habis jemput anak ya, mampir ke warung. Nah, biasanya 2-3 kali dia selalu bawa anaknya. Terus hari yang atau pertemuan kunjungan yang keberapa dia nggak bawa anaknya. Disitulah tugas kita. Biar dia merasa personalisasinya itu kita hargai. Loh Bu, anaknya mana? Nah, oh berarti dia merasa dihargai bahwa dia dikenali. Nah, setelah dia loyal, dia cinta karena kita memberikan ya perhatian, maka disinilah dia bisa menjadi yang namanya pembeli yang berkomitmen. Nah, kalau pembeli itu sudah komit terhadap kita, maka dia serta-merta bisa menjadi brand ambassador. Kita nggak perlu bayar Dian Sastro. Kita nggak perlu bayar influencer yang lain. Karena pembeli kita yang sudah loyal itu jauh lebih jitu dalam menyebarkan informasi. Kenapa? Karena mereka dengan senang hati menjadi brand ambassador untuk produk-produk kita. Dan jangan lupa, kita harus feedback yang positif. Jadi apapun keluhan mereka, tanggapi segera. Bu, kenapa kok sambelnya hari ini nggak begitu pedas? Misalnya. Oh iya, berarti dengan cepat kita berikan tanggapan, oke baik ya, kita mungkin bisa ganti sambelnya atau mungkin ya kita berikan alasan yang bisa diterima oleh konsumen tadi. Apabila dia mengeluhkan bahwa kemarin dia bawa pulang, ternyata rasanya tidak sesuai. Nah, kita tidak usah, kecewa, orangnya marah. Oh tidak, kita harus katakan, oke baik Bu, ini adalah hadiah untuk Ibu hari ini. Nah, konsumen itu saat ini senang banget digituin. Senang sekali untuk dipersonalisasi. Ya, jadi kita harus kenal konsumen itu secara detil ya. Kalau dulu kita kenal ya sekedar tahu, kalau sekarang enggak. Kita harus paham apa yang menjadi kebiasaan mereka. Nah, selanjutnya di sini, gimana sih kita membangun kesetiaan konsumen itu? Nah, kalau kualitas produk dan layanan yang terbaik, ya udah pasti ya. Pastilah semua juga ingin memberikan produk dan layanan yang terbaik yang bisa kita berikan. Artinya di sini ya benar-benar berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan ada program loyalty. Makanya kita sering kan ada tuh yang membership. Ya nanti kita biar tahu nih sebagai pemilik usaha ini konsumen udah berapa kali sih datang. Kita mungkin bisa kasih dia nomor, bisa kasih apa namanya itu seperti stiker. Tahu dia sudah berapa kali. Nanti kalau dia udah datangnya semakin sering, nanti ada gift. Sehingga kita bisa memonitor kedatangan konsumen ini sudah berapa kali. Ini yang secara offline. Kalau secara online itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa melihat ya siapa saja yang mengunjungi toko-toko online kita. Nah, yang mereview siapa. Dan itu harus dilakukan feedback. Nah, personalisasi. Nah, itu yang saya katakan. Semua orang itu pengen dipersonalisasi. Kenapa? Karena dia diistimewakan merasa. Karena dia dikenal. Apalagi sempat nih, ya, kita mengenal namanya, ya kan? Mengenal keluarganya. Wah, itu top banget. Ya, kalau sekarang kan sampai kita dimintai kadang nomor HP, kita dimintai kadang kapan ini birthday-nya, ulang tahunnya gitu, ya kan?
Kenapa? Karena dia ingin mempersonalisasi kita. Jadi pada saat ulang tahun dia kasih ucapan selamat ya, misalnya. Nah, tapi ini untuk sifatnya usaha mikro itu nggak usah sampai ke sana. Tetapi kita lebih dekat. Kenapa? Karena lebih mudah kita untuk mengenal konsumen-konsumen kita. Kenapa? Karena kita bertemu langsung. Ya, kita bertemu langsung dan kita dapat mengenali konsumen kita itu dari kebiasaan mereka saat datang ke toko kita. Nah, kualitas pengalaman pembelian yang berkesan baik. Nah, ini kesan. Kesan pertama itu akan membuka ya peluang-peluang berikutnya. Berikan kesan yang terbaik. Jadi orang pertama kali datang, ya kalau tadi ke warung ya, kalau ke warung bakso, itu orang nggak mesti warungnya itu bagus atau mungkin modern, enggak. Expect mereka tidak ke sana. Tapi yang mereka expect itu adalah kuahnya ngaldu, ya rasanya cocok di lidah, pedasnya mantol. Nah, itu yang mereka harapkan. Begitu juga, mungkin misalnya punya usaha laundry, ya. Begitu dia serahkan, kualitas setrikaannya rapi, terus wangi pakaiannya itu seger, ya kan? Terus disampaikan atau datang tepat waktu. Nah, itu kan artinya pembelian atau pengalaman yang berkesan. Nah, si ibu atau pemilik usahanya atau yang mengelola itu memberikan keramahan. Senyum. Pokoknya kalau kita punya usaha, urusan kita dibelakangin. Kalau kemarin bertengkar atau mungkin ribut, sekarang nggak ada. Pada saat kita mengelola usaha harus full senyum. Ya. Terus mendengarkan umpan balik. Nah, umpan balik di sini, apapun yang mereka sampaikan itu kita tanggapi. Jangan dicuekin. Harus kita tanggapi. Dan konsisten. Ya, dalam Islam juga apapun harus kita lakukan secara istiqomah, konsisten. Usaha kalau buka hari ini besok tutup, buka lagi itu namanya nggak konsisten. Terus ngarepnya adalah konsumen yang loyal. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada konsistensi. Ya, buka pagi, kadang siang, kadang malam, nggak bisa seperti itu. Artinya tidak konsisten. Ya, rasa hari ini enak, besok biasa saja, besok enak sekali, terus besok kurang enak lagi. Nah, itu artinya tidak konsisten. Ya, jadi di sini dalam membangun kesediaan konsumen itu dibutuhkan konsistensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tahapannya kalau udah konsumennya itu loyal, itu adalah konsumen yang berkomitmen. Komitmennya itu tinggi, artinya dia tidak akan mau pindah dari produk kita. Nah, biasanya frekuensi pembeliannya ini sudah sangat sering, bahkan mereka nggak mau lagi ke tempat yang lain karena sudah cocok. Nah, kalau mereka sudah merasa cocok, berarti di sini yang harus kita jaga adalah konsistensi dan integritas. Nah, beda ya. Kalau loyal tadi, supaya konsumen itu loyal, ya itu masih kualitas dari pelayanan, ya kan, kualitas produk, bicaranya. Tapi kalau sudah komitmen yang kita minta dari konsumen, maka yang kita berikan itu adalah konsistensi dan integritas. Bahwa usaha kita ini memiliki integritas yang baik. Produknya itu dari bahan-bahan yang memang baik. Ya, ada kejujuran. Ya, transparansi, ya, ada kejujuran. Nggak ada kebohongan di antara pembeli dan konsumen. Nah, terus pelanggan sebagai prioritas utama. Nah, apalagi dia sudah pelanggan yang berkomitmen. Jadi harus dilakukan apa namanya? Harus diperlakukan mereka sebagai pelanggan prime. Ya, pelanggan yang utama. Karena mereka sudah berkomitmen, pelanggan yang komitmen, memiliki komitmen. Reputasi, nah harus dijaga. Ya, kita harus jaga reputasi dari usaha.
Jangan sampai usaha kita membuat sebuah kesalahan yang bisa menurunkan semua kerja keras kita. Nah, reputasinya harus dijaga. Reputasi ini macam-macam, ya. Jadi bahwa makanan, ya, kalau misalnya memang itu yang disediakan makanan yang halal, ya memang semua harus halal. Terus yang kedua bahwa usaha yang kita lakukan, misalnya usaha yang menggunakan bahan-bahan yang baik misalnya, ya, maka kita juga sesuaikan sehingga reputasinya itu tidak terganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Dijaga reputasi. Nah, komunikasi efektif ya juga gitu, ya. Komunikasi yang efektif kita harus jalin. Bu Rihan, ini kenapa sepertinya itu enak diomongkan, tapi susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau disampaikan kok kayaknya, oh iya konsistensi ya. Tapi dilakuinnya tuh susah. Nah, itulah kembali tadi kita kepada video di awal. Bahwa dalam membangun sebuah usaha itu pasti ada saja kendalanya. Semangatnya up and down. Terus nanti kendalanya dari modal, dari macam-macam. Tapi kalau kita tidak konsisten, maka usahanya akan cepat almarhum. Tapi kalau kita konsisten, insya Allah pada akhirnya akan indah. Tapi jangan pernah lupakan bahwa setiap ikhtiar harus didampingi dengan tawakal. Selanjutnya ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Jadi jangan pernah kita buka usaha itu mikirnya, oh hanya untuk saya saja. Tidak, ya. Karena kita buka usaha itu ada tanggung jawab sosial. Kalau memang sudah bisa rekrut karyawan, rekrutlah karyawan. Untuk apa? Ini tanggung jawab sosial kita juga untuk mensejahterakan orang lain. Ya, keberlanjutan itu kan kita pengen terus-menerus dan usaha ini berkembang. Kalau usaha ini berkembang, maka semakin banyak ya kemanfaatannya bagi orang banyak. Dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, ini jangan pernah lupa juga inovasi. Kenapa? Karena kalau itu aja lama juga orang bosan. Inovasi dalam hal apa saja. Nggak mesti Bu hari ini bikinnya misalnya apa ya? Ya itulah ya, bakso misalnya itu. Nasi bakso itu biasanya bulat terus dibanding boleh-boleh saja, apa saja ya, nggak mesti harus produknya. Tempatnya kah? Mungkin baju kita kah yang itu yang harus ada inovasi yang berkelanjutan. Kenapa? Biar konsumen kita itu tidak mudah bosan. Oke, selanjutnya di sini. Nah, untuk bisa memiliki konsumen yang berkomitmen, kita harus ada relationship, marketing relationship, itu menciptakan hubungan yang kuat dan bertahan lama dengan konsumen, ya, dengan mengadakan hubungan pribadi. Hubungan pribadi ini dalam bisnis. Suara yang bocor. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita harus punya komitmen yang kuat. Ini di sini ada saya sambungkan dengan marketing relationship. Jadi kalau kita udah tahu ini konsumen kita ini siapa, dijaga, dirawat ya, jangan mikir untuk cari konsumen yang baru saja terus, tetapi konsumen yang sudah ada ini yang harus dirawat. Kenapa? Karena konsumen yang sudah ada ini akan bisa menjadi sumber promosi yang gratis untuk kita. Jadi itu yang biasa kita kenal dengan word of mouth atau dari mulut ke mulut omongannya. Wah, ini lebih santer, lebih cepat. Ya, dan lebih hebat. Apalagi zaman sosial media sekarang ini. Semua orang pegang handphone. Kalau dulu di rumah ada satu cuma TV. Ya kan, pakai rame-rame. Tapi kalau handphone, setiap anggota keluarga punya HP. Kita bisa sebarkan informasi secara personal. Dan di sini ya, bisnis kita itu harus punya tadi apa? Produk yang informatif ya, kita mudah sampaikan apa yang kita jual itu dengan transparansi. Berikan pelayanan yang cepat ya, semakin hari bahwa konsumen itu tidak ada lagi yang mau lambat-lambat, dia pengen semua itu serba cepat, serba instan. Pengen cepat lah, apapun tuh dilayani dengan cepat. Nah, itu yang kita harus tahu. Dan ini keramahan juga ini nggak bisa ditinggal ya, harus ramah, harus senyum ya,
harus santun ya, dan menanggapi feedback. Artinya ini conclusionnya ya, bahwa kita dalam berbisnis itu harus punya kurang lebih 4 ini. Ya, insya Allah usaha kita bisa berjalan dengan baik dan usaha kita bisa berkelanjutan. Umurnya panjang, bahkan bisa berkembang. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan kita bisa sharing. Barangkali apa yang mau ditanyakan atau mungkin apa pengalaman-pengalamannya yang bisa sharing yang saya juga bisa belajar. Saya akhiri dulu ya penyampaian materi saya. Terima kasih atas waktunya untuk Coach Adi dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rian, menarik sekali ya. Saya sampai menyimak betul-betul karena saya perlu juga belajar banyak juga kan. UKM saya juga sering nanyain gimana cara kita mengenali konsumen, karakter-karakter dari jualan baju dengan jualan gorengan pasti tentunya beda konsumennya. Nah, tadi udah dijelaskan tuh Bapak Ibu semuanya, konsumen baju milihnya 10, belinya 1, ya kan, nyobainnya 10. Nah, tanggapan kita sebagai owner harus kayak bagaimana? Terus angkringan nggak bisa dicoba ya dibayar gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, saya izin mengingatkan untuk mengisi link absensi, kemudian nanti akan terotomatisasi sertifikatnya terkirim secara langsung di email yang sudah dicantumkan. Nah, mari kita buka sesi diskusi atau tanya jawab kepada Ibu dan Bapak yang bersedia untuk bertanya kepada Bu Rihani. Karena kalau nggak bertanya, Bu Rihan nggak akan mengungkapkan semuanya gitu ya. Jadi hanya sebatas yang ada di materi tadi aja kalau nggak ditanya gitu ya. Makanya kalau bisa ditanyakan hari ini eh, apa yang selama ini menjadi kendala-kendala Bapak Ibu dalam menjalankan usaha khususnya terkait konsumen ini. Silakan kita buka sesi tanya jawab atau ada yang di kolom chat juga mungkin boleh. Silakan dari Bu Atike atau Bu Siti Agisni atau Pak Ujang atau siapapun di sini ya, boleh untuk bertanya. Raise hand, silahkan Bu Susi. Ya, langsung aja dibuka mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh apa dari saya ikut dari 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah tuh hari Rabu itu. Tapi karena banyak kegiatan jadi nggak bisa konsisten ngikutinnya. Ini hari kedua saya ngikut. Jadi gini, dari tadi penjelasan tadi Ibu penjelasannya jelas banget gitu ya. Menarik sekali untuk diterapkan. Jadi konsumen saya itu, saya pertama ini saya produknya kerajinan dari bahan daur ulang. Kan saya juga pengen ya kayak gitu punya konsumen yang loyal tentunya gitu kan, yang repeat ordernya sering, tapi kayaknya kok nggak mungkin gitu. Nggak, yes sebenarnya sih mungkin nggak mungkinnya mah tergantung Allah kan ya. Cuman saya mikirnya satu kerajinan tangan itu ya handmade itu kan mahal ya Bu. Iya. Terus pembandingnya banyak gitu. Jadi apa? Produk serupa dengan bahan yang berbeda itu kan lebih murah, apalagi yang dari Cina gitu kan ya. Nah, hampir saya pastikan tidak ada yang repeat order. Ada sih waktu itu anak SMA, jadi dia itu repeat order karena dia membelikan temennya gitu sih ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mereka bisa repeat order? Jadi saya pengennya tuh kan sekarang mungkin dia beli mangkok gitu ya, nanti besok dia beli tempat sendok gitu. Nah, bagaimana menjaga ini kan ya belinya tuh lama gitu ya Bu ya. Nah,
itu sebelum pandemi gitu. Pandemi itu saya benar-benar nggak ada penjualan karena mungkin bukan apa, bukan barang utama kan ya. Jadi nggak ada sama sekali 2 tahun itu saya nggak ada penjualan. Nah, bagaimana caranya, tipsnya gitu ya, biar kerajinan saya tuh bisa repeat order, bisa ada konsumen yang loyal, tiap saya ngeluarin produk baru bisa beli lagi. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Langsung saya jawab, Coach Hadi atau? Silahkan, Bu Rian. Oh, menarik pertanyaannya. Baik, Bu Susi. Jadi memang benar ya, pasti juga semua yang punya usaha tuh pengen datang lagi, datang lagi. Nah, sekarang kondisinya yang dijual oleh Bu Susi itu adalah produk handmade. Kalau boleh saya tahu, itu produknya secara spesifik dari apa bahannya Ibu dan kegunaannya untuk apa? Nah, oke. Produknya sih ada fashionnya itu ada anting-anting, ada tas, ada dompet ya, pouch, terus itu dari plastik, terus ada juga dari limbah koran, limbah kertas itu saya buat mangkok, saya buat tempat buah, buat tempat tisu, terus apalagi buat tusuk apa? Tusuk jarum pentul. Terus ada juga gantungan kunci yang hiasan dinding. Ya. Kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Ibu jualannya di mana? Jualannya di marketplace, di WA, di WA, di Instagram, di Facebook, di Shopee, di Oh, Bukalapak saya udah pernah jualan juga. online berarti ya Bu ya? Ya, Ibu pernah jualan secara offline? udah sering sebelum 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 pandemi mah kan sering diundang ya untuk apa pameran-pameran, bazar itu sering banget. Sekarang nggak pernah lagi Ibu ikut bazar? Beberapa kali ikut, tapi karena apa ya, kok saya susah bersaing gitu loh Bu. Kemarin saya terakhir itu bazar di kelurahan ada yang terjual, di kecamatan itu ada yang terjual. Eh, konsumen Ibu siapa yang Ibu target? Target, nah itu target saya itu awalnya ini ya, kan pembeli pertama saya itu apa tuh, fotografer. Jadi mereka suka gitu ya untuk apa namanya, untuk apa sih, nyimpen produknya yang untuk difoto kayak gitu loh. Ya. Terus udah gitu anak-anak mahasiswa, anak SMA itu yang dapat tugas kerajinan tangan ya belinya di sini gitu. Oh, ya. Oke. Berarti kan di sini gini ya Bu, kita itu memang harus punya tegas konsumen apa target pasar kita tuh harus Target jelas marketnya ya. ya. Kalau target market kita itu ngambang, jadi hasilnya juga ngambang, Bu. Nah, Ibu nggak Iya. apa-apa. Ibu target pasar Ibu misalnya adalah anak-anak sekolah. Ibu targetkan itu anak sekolah. Ibu yakin kan anak sekolah di lingkungan Ibu tidak sedikit? Iya, betul. Banyak. Nah, setiap anak mungkin ini ya Bu, yang pertama, kalau Ibu sudah coba di online, tapi belum banyak tanggapan, kenapa? Karena ya itu, konsumen itu kan dia masih lihat-lihat, kalau banyak produk yang sejenis, ya segala macam, ya Bu, dia pasti banding-bandingkan. Jadi Ibu nggak usah patokannya itu yang offline, yang online, maaf. Ibu sekarang coba patokan kembali yang online. Jadi misalnya Ibu bisa bekerja sama dengan kalau misalnya ada sekolah-sekolah nih bikin acara, Ibu di sana bikin bazar. Ya, Ibu Iya. bikin outlet di situ. Jadi Ibu semakin sering hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka semakin kenal dengan usaha Ibu. Kalau Ibu jarang hadir, mereka pasti nanti lupa, ya. Iya. Nah, jadi Ibu mungkin hadir dalam setiap apapun, misalnya ada kegiatan sekolahan di situ, Ibu bisa hadir. Kadang-kadang mereka mungkin ada kegiatan seni atau apa ya, itu kan Ibu bisa hadir. Terus kadang-kadang mereka sekarang ini kalau yang saya nggak tahu mungkin di tempat yang lain juga sama, ada danusan, dana usaha yang diwajibkan dari sekolah. Nah, Ibu bisa tuh
mana nih tim dana usaha? Nah, Ibu kerjasama dengan mereka. Jadi mereka menjualkan barang Ibu, tapi mereka tentu dapat keuntungan. Nah, jadi yang paling utama sekarang Ibu harus tahu targetnya dan mencari peluangnya. Baru bisa kita untuk dapatkan konsumen yang loyal. Nah, terus kalau Ibu nggak mesti harus jual produknya, tapi Ibu jual idenya misalnya. Iya. Nah, jual ide bagaimana nih bikin sesuatu yang tadi barang yang nggak mungkin lagi dipakai, tapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, Ibu di situ bisa jual ide Ibu itu dengan Ibu menjadi mungkin pembicara atau narasumber nih di kelompok-kelompok ibu-ibu yang lain, tapi bertarif. Kalau nggak bertarif kan Ibu nggak ini ya. Jadi mungkin yang pertama oke lah sebagai perkenalan, tapi selanjutnya Ibu bertarif. Dan Ibu bisa, jadi kan kita harus inovasi terus Bu. Nggak bisa dari sininya, walaupun main produknya itu tetap sama Bu, tapi kita inovasikan. Kita nih harus apa ya Bu, kalau pelaku usaha itu kan nggak boleh kekurangan ide ya Bu. Harus Betul. banyak belajar, terus harus terus apa namanya, ya idenya itu harus dari segala macam. Makanya kalau dalam Islam itu kan ikro Bu, yang pertama. Kita tuh nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti baca, nggak boleh berhenti bertanya. Nah, istilahnya begitu. Jadi peluang-peluang Ibu itu semakin besar. Jadi Ibu, Iya. sekarang permasalahannya kalau menurut saya, Ibu masih belum jelas target pasarnya. Terus yang kedua, Ibu masih harus membuka peluang-peluang pasar. Jadi memperkenalkan barang Ibu harus lebih luas. Nah, nggak usah jauh-jauh, Ibu di kalangan Ibu hadir nih. Di situ ada SD, ada SMP, ada SMA, misalnya ada 20 misalnya. Ibu hadir tuh. Ya, mereka ada kegiatan, Ibu kenalin. Nah, lama-lama orang akan kenal Ibu. Iya, iya sekarang ini saya karena itu kesulitan di penjualan itu sekarang saya jadi narasumber. Nah, Jadi apa namanya kan sekarang SMA banyak yang kayak gitu ya Bu. ya. Kalau yang sebelum pandemi itu saya suka diundang sama Dharma Wanita ya, yang di kampus-kampus itu. Tapi abis pandemi terus kayaknya mereka lupa gitu sama Nah, saya. Sekarang saya ke Ibu, SMA, ke ini sekolah. Ini simpan nomor kontaknya, Ibu bisa hubungi mereka. Kan Ibu Ya, juga iya, harus jual apa ya? Kalau orang bilang sell yourself, kita jual juga diri kita. Wah, iya, saya ini ada iya. ini baru, siapa tahu ini. Dan pada saat itu Ibu boleh bawa produk Ibu sekalian jualan. Nah, iya. Iya, itu kayaknya yang belum saya lakukan. Saya nggak bawa produk gitu untuk dijual. Nah, Jadi itu produk. cuma bicara aja gitu ya. Oh, benar, benar, benar. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Sukses terus, Semoga sehat terus. bermanfaat. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik ya Bu Susi ini. Semenjak pandemi usahanya serba online dan ternyata banyak yang belum tahu atau tidak ada konsumen yang repeat order ya. Tadi udah dikasih solusi nih sama Bu Rihan. Ini ada pertanyaan Bu di kolom chat dari Ibu Suryatmi. Izin bertanya, perlu nggak sih inovasi produk untuk mencegah kejenuhan konsumen? Oke, baik. Wow, sangat penting ya, Bu. Ya, kenapa? Karena manusia itu kan gampang jenuh ya, Bu. Kita aja kalau seperti itu aja terus, pasti lama-lama juga jenuh. Nah, jadi variasi atau inovasi-inovasi yang kita lakukan adalah inovasi-inovasi yang kira-kira benar-benar itu menambah value dari produk yang kita punya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Suryatmi, usahanya apa, Ibu? Nah, Bu Suryatmi usahanya apa Ibu? Kalau mau resign boleh ya? Silakan. Usahanya apa nih Bu Suryatmi? Biar langsung terjawab sama Bu Rihan. Ada Bu Suryatminya di sini? Bu Suryatmi. Kuliner kue panada dan curry pup. Nah, apa tuh curry? Salah baca saya. Oke. Oh, berarti kuliner ya, Bu ya. Coba kok di saya tadi nggak kebaca. Oh, oke, ini. Berarti di sini adalah kue panada dan kari puff. Oke. Baik. Kue panada dan kari puff. Ya, ini adalah eh, ya makanan atau jajanan ya yang hari-hari itu biasa
Maaf Ibu, ini apakah Ibu buatnya sehari atau sesuai, maksudnya selalu bikin, atau apakah Ibu titipkan atau mungkin hanya berdasarkan order? Kalau ada order baru bikin. Bu Suryatmi, alangkah baiknya Ah, itu ya di apa open mic gitu. berdasarkan order ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan order, memang tentu orang ordernya kan pasti karena Ibu menyajikan cuma pilihannya panada, kari puff, ya orang kan mikir pasti ordernya cuma dua. Kalau misalnya Ibu kasih pilihan, oh ada kue panada, ada kari puff, terus ada risol misalnya gitu ya. Ada pilihan kan artinya Ibu sudah melakukan inovasi nih dengan menambah varian kuenya. Nah, maka mereka juga punya pilihan untuk menentukan ordernya. Nggak cuma kue panada dan kari puff. Nah, kue panada, biasanya nih kue panada isinya kalau nggak salah daging ya Bu ya. Nah, Ibu boleh inovasi pilihannya kue panada isi daging, kue panada isi ayam, kue panada mungkin keju-kejuan lah misalnya. Atau mungkin variasi yang lain. Nah, Ibu tawarkan. Jadi kalau seandainya Ibu tidak buatkan penawaran dengan inovasi rasa yang lain, ya sudah pasti mereka nggak akan mungkin pesen. Nah, jadi intinya wajib ya bagi seorang pelaku usaha untuk berinovasi. Karena kalau tidak, maka kita akan tertindas, akan secara tidak langsung terevolusi. Kenapa? Karena banyak jenis varian-varian yang lain ditawarkan oleh pelaku usaha yang lain. Begitu, Bu Suryatmi. Semoga Ya. ini ya bermanfaat dan membantu jawabannya. Amin. Jadi penting ya Bu Suryatmi berinovasi agar kita bisa mempertahankan bisnis kita dan tidak tereliminasi. Ya. Jadi silakan yang selanjutnya jika ada yang mau bertanya boleh ya ke Bu Oke. Riha. Mumpung masih ada waktu ini teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga mengingatkan jangan sampai nanti lupa untuk link absensi dan sertifikat. Terus kemudian materi mungkin nanti dari narasumber jika berkenan akan di-share di grup gitu ya. Terus materi pajak kemarin ini lagi saya tanyakan juga ke narasumber apakah kita diberikan materinya. Kalau diberikan nanti kan saya share. Ini ada lagi yang bertanya Bu dari Dede Arisma. Bertanya dalam usaha itu ada faktor yang tidak bisa diprediksi. Contohnya, saya dulu selaku supplier ikan segar, akan tetapi bencana virus ikan membuat ikan-ikan saya mati kurang lebih 6 ton. Wow, ini rugi berarti ya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara yang harus saya persiapkan guna di saat faktor yang kita tidak inginkan itu terjadi. Usaha ke depannya tidak mati. Nah, apa nih strateginya, Bu? Baik. Saya izin menjawab ini Ibu ya, Ibu Dede Arisma. Bapak kayaknya. Oh, Bapak. Oh, maaf. Maaf, Bapak. Dede. Oke, Bapak Dede. Jadi Bapak dulu punya usaha selaku supplier ikan segar, ya Pak. Betul, Bu. Terus karena bencana virus membuat ikannya mati, ya cukup banyak ya Pak, 6 ton. Dan Nonton. yang ditanyakan bagaimana cara harus mempersiapkan guna di saat faktor yang kita tidak diinginkan. Ya, memang benar ya Pak. Jadi memang kalau kita punya usaha itu ada faktor-faktor yang sifatnya internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang bisa kita kendalikan. Tetapi kalau sudah faktor eksternal itu susah kita kendalikan. Contohnya, ya virus ini kalau kita katakan ini faktor eksternal seluruhnya tidak juga. Faktor ya benar, faktor eksternal seluruhnya juga tidak. Kenapa? Karena yang namanya virus itu tentu sebelumnya Bapak sudah punya ilmunya ya. Kalau kita mau budidaya ikan atau supplier ikan, itu virus apa saja sih yang mungkin ya dapat apa namanya ya menyerang si ikan-ikan tersebut. Nah, jadi sebelumnya ya mungkin ini dijadikan pengalaman ya Pak, karena memang yang namanya entrepreneur itu ya Pak
itu udah biasa jatuh bangun. Kalau nggak jatuh, terus bangun lagi, ya sudah Pak, jatuh terus. Tapi kalau sudah jatuh, terus bangun, siap jatuh lagi, dan siap bangun lagi, nah disitulah mental kita memang menjadi terjaga. Ya, jadi memang kalau entrepreneur tuh, pelaku usaha tuh nggak boleh pundungan. Kalau orang bilang tuh nggak boleh ngambekan, nggak boleh menyerah gitu ya. Bu Rihan ngomongnya enak, tapi ngelakuinnya ngelakuinnya gimana ya? Tadi kembali lagi lah sama kayak video di awal tadi, berdarah-darah ya, tapi pada akhirnya insya Allah pasti akan menghasilkan. Yakin, aku yakin. Nah, jadi gini Pak, kalau misalnya nih ya bencana virus tadi ini udah terjadi sehingga mungkin ya modalnya menjadi tergerus. Nah, untuk bangun lagi itu nggak mudah. Begitu ya Pak, maksudnya ya Pak. Betul, Bu. Nah, mungkin begini Pak, sekarang dengan modal yang seberapa, Bapak bisa bangun lagi. Jadi jangan mungkin langsung ton gitu kali ya Pak ya. Nah, Bapak bisa kerjasama barangkali, atau mungkin masih dengan ikan segar, itu Bapak cari peluang-peluang ya, yang mungkin, apakah mungkin sekarang ini Bapak mengandalkan sosial media, ya kan? Terus ataukah Bapak memungkinkan ada kerjasama dengan orang lain, ya sehingga mungkin Bapak nggak mesti harus menyiapkan modal yang besar untuk membangun bisnis yang baru. Nah, kalau kemarin kalau boleh tahu Pak, usahanya bisa berjalan sampai berapa lama sampai si ikannya kena virus Pak? Itu tuh usaha kurang lebih udah, Bu maaf ini saya nggak open cam ya, soalnya sinyalnya agak kurang stabil. Mangga Pak. Nah, itu tuh kurang lebih 2 sampai 3 tahun lah, mau 3 tahun itu jalan. Selama 2 tahun berjalan itu nggak jadi masalah sebenarnya. Makanya tadi Ibu bilang gitu untuk memprediksi atau mempersiapkan ya kira-kira virus apa nih yang akan terjadi. Nah kebetulan ini tuh dinamakan, kalau saya kebetulan sebagai petani keramba juga iya, sebagai supplier juga iya gitu loh. Jadi untuk pas 2021 udah 2020 ya 2020 kemarin itu terakhir untuk saya usaha di ikan. Itu tuh ada terjadi fenomena namanya tuh upwelling, Bu. Jadi di mana untuk air ya itu kan berpengaruh dari alam ya gitu loh. Jadi menyebabkan virus yang baru yang sebelumnya saya tidak diprediksi akan terjadi hal tersebut gitu loh, Bu. Nah, itu kurang lebih itu 2 hari lagi mau panen yang bikin nyeseknya itu. Mau panen 2 hari lagi mau kita panen, mau kita kirim ke berbagai tempat karena saya kan mensuplai itu mulai Jawa Barat itu khusus untuk Jawa Barat dan Banten, mulai dari Bekasi, Bogor sampai dengan Serang, Bu. Ya, oke. Jadi ya lumayan lah Bu lah di saat harga ikan itu walaupun 6 ton gitu lah. 6 ton harga ikan waktu itu harga di angka 26.000 per kilo. Jadi kurang lebih sekian sampai 130 jutaan, Bu. Iya, Itu lumayan Pak. down sangat-sangat banget gitu loh, Bu. Iya. Maksud saya gini, gimana sih gitu loh. Ada nggak entah itu secara manajemen keuangan saya yang harus apa ya, yang lebih ditingkatkan atau misalkan ada hal lain lagi nggak sih yang harus saya ini supaya misalkan takutnya jika misalkan terjadi sesuatu atau di faktor yang di luar tersebut, kita walaupun ada kerugian, tapi kita masih bisa survive gitu loh, Bu, untuk membangun jejaring usaha sendiri lagi gitu loh. Mau saya gitu, Bu. Baik, Pak. Jadi gini ya, Pak. Memang ya faktor X itu susah kita hindari. Tapi kita bisa usahakan untuk meminimalisir. Nah, meminimalisir ini Pak, mungkin apakah yang kemarin ya yang kemarin itu tentu jadi pengalaman ya Pak. Faktor pH air berpengaruh barangkali Pak? Salah satunya itu, Bu. Ya, pH air ya barangkali. Nah, sekarang kalau saya nggak salah tuh ada di Eviseri, Bapak ikut nggak? Eviseri jujur aja, Bu, saya sempat bahkan saya sempat mau ikut ke apa namanya tuh lah lupa lagi nih yang Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia API atau apa gitu ya. Ini yang kesulitan saya ya untuk sebetulnya untuk pertama kali untuk mengikuti program tersebut itu luar biasa, Bu. Nggak semudah yang dibayangkan ternyata. Oh gitu. Iya, jadi kayak contoh nih, saya sempat masuk ke Eviseri, gimana caranya untuk karena
sampai sekarang waktu itu saya memasok pakan itu dari gudang, Bu. Dari gudang tengkulak ya, dengan harga yang sangat luar biasa. Itu yang memberatkan. Iya. Gitu loh. Jadi dibayarnya ketika misalkan kita nanti panen, kita baru bayar untuk pakannya sendiri. Plafon yang diberikan epicery emang ada gitu loh. Cuman syaratnya wah birokrasinya luar biasa, Bu. Oh, Berbelit-belit gitu loh. Dan tetap orang dalam juga tetap ya inilah gitu loh yang mungkin yang menjadi kelemahan gitu loh. Orang dalam dari epicery-nya juga ternyata ya udah kalau misalkan mau ACC berani bayar berapa? Ini. Iya, Bu. gitu. Iya. Itu jadi wah ini pantoknya ya kembali lagi kan kita karena supaya si ikan-ikan saya tetap hidup otomatis kan harus ada pakan. Akhirnya balik lagi ke tengkulak dengan harga yang sangat luar biasa tinggi gitu loh. Seperti itu sih, Bu. Kalau tidak ada alternatif, Pak, kalau tidak ke tengkulak gitu, Pak. Nggak ada, Bu. Karena sistemnya kan DO, Bu. Misalkan kita kebutuhan pakan sampai dengan panen itu contoh kalau untuk saya itu kalau untuk 6 ton kurang lebih ya. Kurang lebih itu kan harus minimal pakan itu 18 ton, Bu. 18 ton itu kurang lebih gitu. Harus kita menyediakan DO namanya itu DP ya, down payment-nya nanti 50% dari DO tersebut. Oh, gitu. Itu, Bu. Jadi tenggatnya itu, Bu. Jadi ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Sementara kalau misalkan nggak kebayar dari hasil tersebut, otomatis apa yang menjadi jaminan adalah keramba jaring saya. Oke, iya, betul. Itu sama, Pak, karena waktu saya di Tanjung Pinang, itu saya juga ada beberapa ini ya, sahabat UMKM itu juga sama. Memang itu si kerambanya yang dijadikan jaminan oleh Iya, para betul. ini apa tengkulak lah ya, Pak ya bahasanya ya. Iya. Nah, Iya. kalau boleh tahu, Pak, ada nggak, Pak, perkumpulan asosiasi pengusaha yang sama dengan Bapak di dekat Bapak? Kalau Ada? kalau untuk di dunia perikanan, walaupun saya dekat saya kebetulan, Bu, untuk domisili dekat dengan Bendungan Cirata ya, yang ada di Kabupaten Cianjur sama Purwakarta. Mungkin yang dimaksud kayak Gapoktan kalau misalkan dari sektor pertanian ya, di kita jujurnya aja ada, cuman tidak sampai memfasilitasi ke hal-hal tersebut, Bu. Oh, Gitu. gitu. Hanya di segi pengamanan saja, Bu. Hanya kalau misalkan malam tetap kan kalau di bendungan atau kayak gitu tuh lebih kepada pengamanan ronda tiap malam karena pencurian juga rawan. Oke. Ya, hanya itu saja sih, Bu, sampai sekarang ini tuh gitu loh. Baik, Pak. Jadi ya balik lagi ya, saya sebagai petani, supplier dan teman-teman yang ada di sini juga ya kembali lagi walaupun harganya tinggi dengan untung yang tidak seberapa, kita balik lagi ke tengkulak lagi dan ke tengkulak lagi. Betul ya, Pak. Ya, ini sekalian saya juga belajar ya, Pak, karena memang setiap unit usaha itu kan punya karakteristiknya yang berbeda-beda, Betul. punya tantangannya yang berbeda-beda. Nah, jadi memang ini kayaknya yang harus dicarikan solusi itu adalah karena kan ini pakan ini kan adalah kebutuhan pokok ya, Pak, untuk Betul. Ya, usaha Bapak ini untuk betul. bisa terus berlanjut. Nah, ini mungkin harus dicarikan solusinya ya, Pak. Karena kalau Bapak terus bergantung dengan si tengkulak itu kan pasti Bapak juga tergerus ya modalnya Iya, gitu ya. betul. Dan Bapak yang sebagai yang capek itu nggak setimpal lah gitu yang Bapak Betul, dapatkan. betul. Nah, jadi mungkin, kalau ada barangkali di situ ya Pak, pendamping UMKM-nya Bapak atau mungkin dari pihak pemerintah atau mungkin pendamping lah di situ ya Pak, itu mungkin Betul. harus bisa dicarikan solusi Pak, karena kan ini apa ya, akan membuat ini ya, sebuah usaha itu nggak bisa berkembang. Betul, betul. Nah, jadi mungkin Bapak bisa komunikasi dengan pihak pemerintah daerah Dinas atau Perikanan mungkin ya. juga ya ini kadang-kadang saya nggak tahu ya Pak karena tadi seperti Bapak bilang ada ordal segala macam nih kalau yang di fishery tadi mungkin Bapak juga harus cari nih orang-orang ya yang maaf ya Pak maaf ini karena kita ngomongnya di Didian yang kadang-kadang tuh ada nih orang-orang yang lagi cari panggung untuk bisa naik, ya kan? Iya. Kita manfaatkan mereka untuk bisa bantu kita. Jadi mereka ini sama-sama nih opportunities ininya, keuntungannya. Dia mungkin mendapatkan
teman-teman dari pengusaha yang banyak ya, dapat nama, dapat apa namanya, dapat dukungan, dan kita pun dapat solusi dari mereka, dari orang-orang ini karena dia mungkin punya akses. Nah, jadi mungkin Ya. yang dibutuhkan sekarang adalah akses ini Pak, untuk Siap. mendapatkan pangan yang nggak mesti harus bergantung kepada si tengkulak. Siap, Bu, siap, Nah, siap, ini Pak. memang ini nggak mudah ya Pak, tapi harus dicari caranya, dan ini Bapak nggak bisa sendiri. Bapak harus punya komunitas. Ini harus bersama karena permasalahannya kan permasalahan yang sama mungkin dihadapi oleh Betul. Petani-petani, iya. petani-petani Keramba seperti Bapak. jaring itu. Iya. Terus kalau menghadapinya ya Pak, biar nggak habis ya. Kalau ada di ekonomi itu pepatah yang mengatakan, jangan masukkan telur Anda dalam satu keranjang. Jadi kalau kita pengen nih Pak, nggak habis aja nih. Kalau misalnya tiba-tiba kena ada masalah lagi nih Bapak di ikan tadi. Nah, biar nggak habis, Bapak taruh investasinya di yang lain. Jadi seandainya habis nih di ikan atau ada kendala di ikan, Bapak punya investasi yang lain. Bisa merupakan yang terintegrasi yang satu, tapi dia itu tidak sama gitu Pak. Misalnya Bapak nih apa namanya tuh tadi supplier ikan segar. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk orang-orang supplier ikan segar ini? Misalnya, ini misal ya Pak yang ada di pikiran saya aja karena saya memang nggak paham banget. Misalnya, apakah butuh tempatnya atau butuh apa? Bapak punya usaha itunya gitu loh maksud saya. Oke. Nah, jadi jangan taruh investasi Bapak dalam satu tempat. Nah, tujuannya untuk apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, Bapak nggak habis semua, masih ada satu penyemangat untuk bisa dinaikkan. Nah, itu Siap. Terima kasih, Bu. sama-sama Bapak, semoga bisa membantu. Amin. Terima kasih Pak Dede, luar biasa nih Pak Dede konsultasinya. Pak Dede, aku boleh ini ya, boleh kasih apa namanya masukan gitu ya ke Pak Dede. Mungkin kan di tiap daerah itu kan ada binaannya dari Dinas Perikanan Kelautan, ya kan? Nah, di Dinas Perikanan Kelautan itu kan banyak penyuluh tuh, penyuluh perikanan. Nah, salah satunya kan Pak Dede ini kan punya keramba. Kalau nggak salah keramba ini kan masuknya ke pengolah ya, pembudidaya. Budidaya ya, betul. Ya, budidaya kan. Nah, di kementerian itu kan, Kementerian Kelautan itu ada Dirjen Tangkap Perikanan atau ada namanya Dirjen Daya Saing. Nah, itu kan mereka semua terfokus kepada olahan ikan, kemudian ada yang tangkap ikan. Nah, sekarang ini kan sebenarnya di KKP itu atau di DKP itu juga punya program namanya untuk pembiayaan, kemudian untuk pendampingan itu ada Pak. Kebetulan emang saya sekarang lagi di programnya KKP, jadi agak hafal gitu ya. Siap. Nah, nah, jadi di Bisa KKP lanjut japri ini, kayaknya ini. ya, jadi kebetulan saya ada di programnya KKP, jadi agak hafal dengan teman-teman di Kementerian Kelautan dan pola kerja mereka gitu ya. Nah, emang di setiap daerah ini sekarang lagi dibentuk namanya Popmas gitu ya, atau kelompok masyarakat pembudidaya, kemudian kelompok masyarakat pengolah ikan, kelompok. Jadi emang sekarang jadi sebenarnya gini Pak, aku kasih bocorannya. KKP itu duitnya banyak Pak. Jadi beda dengan Kemenkop ya, maaf nih, beda dengan Kemenkop, beda dengan kementerian lain. Karena mereka kan penghasil ikan, terus kemudian mereka juga ada unit usahanya juga ya, untuk ekspor segala macam. Jadi emang bisnis KKP juga luar biasa lah. Ibaratnya UKM terbesar itu kan adanya di pertanian dan perikanan gitu ya. Penghasil perekonomian Indonesia yang terbesar di situ. Nah, termasuk anggaran KKP juga besar. Nah, saya ini kan kebetulan lagi di Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung, kemudian mendampingi korporasi nelayan. Nah, terus termasuk masyarakatnya. Di masyarakat itu juga ada pengolah, ada pembudidaya. Nah, mereka malah sering dapat bantuan loh, Pak. Dapat bantuan-bantuan, tapi emang bantuan-bantuannya itu disalurkan kepada kelompok masyarakat. Nah, sebetulnya kalau Bapak mungkin masuknya Cianjur apa Purwakarta nih? Cianjur saya, Pak. Cianjur. Nah, kalau Cianjur, coba aja Pak merapat ke DKP-nya Cianjur gitu ya, Dinas Perikanannya Cianjur. Itu suka ada program Pak, apa namanya, baik pembiayaan ataupun bantuan. Nah, bantuan itu mereka nggak dalam bentuk biaya uang, tapi dalam bentuk bibit gitu. Kemudian ada
jaring-jaring, ya kan? Kayak gitu-gitu pokoknya. Gimana keaktifan dari dinasnya sebenarnya. Kalau Oke. dinas aktif untuk mengajukan, mereka pasti akan dapat terus tuh. Termasuk di sini nih, saya beri sharing aja ya. Ini kita kasih bocoran aja nih, di KKP itu banyak duitnya intinya gitu ya, KKP itu. Tinggal kita di masyarakat mendobrak itu melalui jalur dinas. Nah, Oke. gitu ya. Nah, kemudian di KKP itu juga ada sejenis LPDP-nya LPDB-nya Kemenkop gitu ya, namanya LPMUKP. LPMUKP itu untuk pembiayaan para pelaku usaha binaannya DKP, Ya. binaan-binaannya dinas. Nah, di pengajuannya malah lebih mudah lagi, anggaran bunganya juga malah lebih kecil dibanding KUR, 3%, Pak. 3% itu minimalnya bisa 300 juta kalau nggak salah pembiayaannya. Dan itu harus syaratnya binaannya DKP melalui Popnas, melalui apa itu mudah malah. Dan bahkan kalau dikasih modal lewat LPM UKP itu ada pendampingannya juga. Ada pendamping LPM UKP sampai bahkan kalau kesulitan pasar dibantu pasarnya. Nah, itu Oke. saya kasih masukannya ya Pak Dede. Mudah-mudahan Siap, nanti siap, di siap, Pak. Cianjur bisa berkolaborasi dengan dinasnya yang di Cianjur melalui penyuluh-penyuluh perikanannya gitu ya yang bisa terjun kepada wilayahnya Pak Dede untuk membentuk sebuah kelompok masyarakat pembudidaya. Itu. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, Pak. itu ya Ya. Bapak Ibu, Siap. Bu Rihan, terima kasih banyak. Sama, alhamdulillah lebih dapat ilmunya lagi ya kan. Kebetulan Coach Adi malah menangani itu. Alhamdulillah sekali. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah juga nih. Tak terasa ya, waktunya juga udah jam 14.52. Dan saya mengingatkan kembali untuk mengisi absen kalau ingin mendapat sertifikat. Dan tadi sudah di-share juga tuh di kolom chat materi yang disampaikan oleh Bu Rihan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rihan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan Bu Rihan kalau ada closing statement dan sebelum saya tutup. Oke, baik, terima kasih Coach Adi. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, pertemuan kita pada siang hari ini walaupun secara online semoga dapat memberikan manfaat. Mungkin sepertinya kecil, tapi semoga manfaatnya besar. Bukan saja bagi Bapak dan Ibu, tapi juga saya juga sendiri. Dan insya Allah semoga apa yang diikhtiarkan, usaha yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu saat ini diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga menghasilkan apa yang diharapkan. Saya Rihan Hafizni undur diri mengucapkan terima kasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam situasi dan kondisi yang berbeda barangkali. Ya, saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rian, Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di Zoom kita siang hari ini. Apabila ada salah kata dari kami dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengingatkan juga besok masih ada webinar kita ya. Ini kan yang 10, berarti masih ada 10 hari lagi. 10 hari lagi ke depan tentunya dengan materi-materi yang menarik, diskusi-diskusi yang bisa membuka wawasan Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak diskusi tidak ketemu solusinya gitu ya. Kalau tidak bercerita tidak akan menemukan jawabannya. Jadi diharapkan setiap kali sesi untuk bisa saling berdiskusi, untuk bisa saling bertanya agar pemateri-pemateri juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang selama ini Bapak Ibu kesulitan menemukan jawabannya. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.